Dan secara manusiawi pun bahkan Yesus Tuhan kita, karena dia sungguh-sungguh Allah tetapi juga sungguh-sungguh manusia, ketika Yesus di Taman Getsemani, dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 22 ayat 44, Yesus di Taman Getsemani juga mengalami secara manusiawi ketakutan yang dahsyat, ketakutan yang luar biasa. Bahkan dikatakan juga bahwa karena rasa takut yang luar biasa di Taman Getsemani sampai Yesus kemudian berpeluh darah. Ya, dalam penelitian ilmiah di zaman modern memang kemudian dalam ketegangan, ketakutan, tekanan yang luar biasa, orang juga bisa mengalami dan mengeluarkan keringat darah. Nah, Yesus di Taman Getsemani ini takut apa? Dia takut pada salib yang akan dihadapinya. Karena di atas kayu salib ini, dia harus memikul dosa seluruh umat manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Penderitaan Yesus ketika memikul salib, mulai ditangkap, memikul salib, sampai tergantung di salib, secara fisik memang dahsyat. Tetapi lebih-lebih dahsyat lagi penderitaan itu secara rohani. Karena di atas salib, dikatakan bapak-bapak gereja, Tuhan Yesus mengalami neraka untuk kita manusia. Karena dia yang tidak mengenal dosa, tidak berdosa, dia harus memikul dosa seluruh umat manusia, termasuk dosa-dosa kita. Tetapi dia rela memikul itu karena cinta, karena kasihnya, kerinduannya yang begitu besar untuk keselamatan umat manusia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah yang menakutkan bagi Yesus, sehingga di atas salib pun, seperti tadi dikatakan Bapak Gereja, bahwa dia mengalami neraka untuk kita, sehingga dia berseru dari atas salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesus telah mengalami untuk kita semua, untuk keselamatan kita. Maukah kita membiarkan diri, membuka hati kita untuk terus-menerus ditebus olehnya, untuk terus-menerus mengalami rahmat penebusan ini, sampai akhirnya kita bersatu dengan Dia dalam keabadian. Yesus dari atas salib, dia telah menderita untuk memikul dosa-dosa seluruh umat manusia. Yesus juga memikul semua penderitaan kita. Jadi satu realitas di sini, ya, walaupun penderitaan itu begitu dahsyatnya dan menguasai hidup manusia sebagai akibat dari dosa, tetapi satu hal, Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim telah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan rela memikul penderitaan kita. Dan di sini gereja kemudian mengajarkan dari Katekismus Gereja Katolik 1505, terharu oleh sekian banyak penderitaan, Yesus tidak hanya membiarkan dirinya dijamah oleh para penderita, ia malahan menjadikan sengsara mereka itu sebagai sengsaranya sendiri. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius bab 8 ayat 17, bandingkan kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 4. Tetapi ia memang tidak menyembuhkan semua orang sakit. Penyembuhannya adalah tanda-tanda untuk kedatangan kerajaan Allah. Mereka memaklumkan satu penyembuhan yang jauh lebih dalam maknanya, kemenangan atas dosa dan kematian melalui Paskahnya. Di kayu salib
Kristus menanggung seluruh beban kejahatan. Bandingkan dari kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 4 sampai 6. Ia menghapus dosa dunia. Injil Yohanes bab 1 ayat 29, yang adalah sebab bagi penyakit. Oleh sengsara dan wafatnya di kayu salib, Kristus memberi arti baru kepada penderitaan. Ia dapat membuat kita menyerupainya dan dapat menyatukan kita dengan sengsaranya yang menyelamatkan. Ya, jelas dari apa yang diajarkan gereja ini, bahwa kalau ada orang yang menganggap, wah, jadi orang Kristen itu kok kayaknya isinya penderitaan. Enggak, itu sama sekali tidak benar. Karena apa? Sebelum ada kekristenan pun, ya, manusia juga menjumpai realitas penderitaan. Berbagai kalangan mencoba memecahkan, merefleksikan, ya, juga mengajarkan bagaimana dan juga menerangkan mengapa ada penderitaan itu. Ya. Tetapi ketika artinya apa? Dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke tengah dunia, ya, Allah sungguh-sungguh yang maha baik dan maha rahim ini mau care, mau peduli, ya, mau peduli dengan penderitaan umat manusia. Lebih-lebih penderitaan yang paling dahsyat sebenarnya apa? Ya, penderitaan akibat dosa, kanker, tumor, sakit penyakit, atau juga penyakit COVID-19 akibat virus corona ini sebenarnya tidak berarti apa-apa dibandingkan akibat dari dosa. Upah dosa adalah maut, seperti dinyatakan Santo Paulus. Ya. Jadi dalam hal ini justru kemudian kedatangan Yesus ke tengah dunia ini, Yesus tidak hanya membiarkan diri dijamah oleh penderita sakit penyakit seperti orang kusta, bagaimana dia juga menjamah orang kusta ini dan juga menyembuhkan baik sakit secara jasmani maupun juga sakit secara batin, tetapi kemudian dia sendiri menjadikan sengsara seluruh umat manusia, penderitaan seluruh umat manusia ini sebagai sengsaranya sendiri. Dia menyatukan dirinya dengan penderitaan umat manusia. Ya, bahkan dia juga memikul dosa seluruh umat manusia di atas kayu salib. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Yesus menyatukan dirinya dengan manusia, dengan penderitaan umat manusia, bahkan memikul kelemahan, memikul dosa, memikul segala penyakit kita. Dan penyakit yang paling mengerikan seperti tadi saya ungkapkan, penyakit rohani akibat dosa. Dan Kristus telah memikul itu semua. Kristus telah menyalibkan semua itu dengan dirinya. Dan Yesus oleh kuasa kebangkitannya, Yesus juga membangkitkan kita semua orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi dalam hal ini kita lihat ya, realitas penderitaan ini sudah ada dalam hidup manusia dari zaman ke zaman. Tetapi kemudian apa? Kristus telah datang ke dunia, bahkan kemudian menyatukan dirinya dengan manusia, turut ya menjadikan semua penderitaan manusia itu sebagai penderitaannya. Bahkan dia juga memikul penderitaan, kelemahan, sakit penyakit, dan juga dosa-dosa seluruh umat manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Maukah, ya, satu pertanyaan, suatu tawaran, maukah Anda menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Dia telah disalib, wafat di kayu salib, dan dia telah bangkit mulia untuk keselamatan kita.